Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Nokia E71 dan Nokia E63, HP untuk kelas bisnis yang dirilis oleh Nokia di tahun 2008. HP ini bersaing dengan BlackBerry di zamannya. Bagaimana sejarah awal HP ini dan apakah HP ini masih worth it di tahun 2023? Langsung saja kita lanjut ke bagian sejarahnya. Smartphone adalah alat komunikasi yang sangat populer di zaman sekarang. Smartphone ini sebenarnya adalah kombinasi antara handphone dan juga PDA. Dulu, smartphone ini hanya dipakai oleh sebagian orang yang biasanya orang bisnis atau orang yang memerlukan HP yang bisa melakukan lebih. Namun, hal ini berubah semenjak ada HP-nya Dennis. Kalau iri bilang bos. Semenjak iPhone rilis, pengguna biasa yang bukan bisnis mulai menggunakan smartphone. Dan akhirnya smartphone ini tidak cuma dipakai oleh orang bisnis saja. Walaupun begitu, dulu segmen HP masih terbagi antara HP konsumen dan HP bisnis. Kebetulan yang saya akan review kali ini adalah HP kelas bisnis. Nokia E71 dirilis di awal tahun 2008 sebagai flagship dari HP seri bisnis Nokia untuk meneruskan seri Nokia E61. Nokia E71 ini adalah bagian dari Nokia E series yang ditunjukkan untuk pengguna bisnis. Nokia E71 ini menawarkan fitur baru seperti RAM lebih besar, kontrol D-pad, kamera, build quality stainless steel, dan lubang handset. Karena Nokia E61 itu seperti iPhone 7 ke atas alias gak punya lubang handset. Nokia E71 ini dijual secara resmi di Indonesia seharga 5 jutaan di zamannya. Kalau sekarang 5 jutaan bisa dapat grup absurd humor. HP ini diposisikan sebagai HP flagship dan yang beli biasanya adalah pejabat atau sultan di zamannya yang membutuhkan HP untuk keperluan bisnis. Saya agak kaget kalau bapaknya Mario Dandi dulu pakai HP ini. Target utama HP ini bukan untuk pengguna biasa yang ingin Facebookan, Friendsteran, nonton 3GP, dan juga main game. Di tahun yang sama, Nokia juga merilis Nokia E63. Ini adalah HP yang dibuat sebagai versi light dari Nokia E71. HP ini memiliki harga yang lebih murah dari Nokia E71 namun memiliki fitur yang disunat. Nokia E63 ini tidak memiliki GPS, bodinya plastik seperti IU artis K-pop, tidak mendukung HSPA atau 3.5G, tidak memiliki kamera depan, dan juga kamera belakangnya cuma 2 MP tanpa autofocus. Tapi Nokia E63 ini memiliki kelebihan di lubang handset 3.5 mm, karena Nokia E71 masih pakai lubang handset 2.5 mm yang kecil. Nokia E63 ini dirilis seharga 3 jutaan di zamannya, kurang lebih seharga Poco X3 Pro, jauh lebih murah dari Nokia E71 yang harganya sekitar 5 jutaan. Nokia E63 ini menawarkan HP dengan spek yang gak beda jauh dari Nokia E71, namun dengan harga yang lebih murah. Kedua HP ini bersaing dengan BlackBerry dan secara tidak langsung juga bersaing dengan iPhone. Kedua HP ini cukup laku di pasaran karena OS Symbian dan merek Nokia yang masih kuat di zamannya. HP ini menjadi salah satu alternatif dari BlackBerry bagi yang kurang suka dengan BlackBerry. Sebenarnya kalau dibilang kompetitor iPhone sih agak kurang tepat, karena di zamannya iPhone masih kurang enak buat bisnis, dikarenakan sebagian orang masih lebih nyaman pakai keyboard fisik buat ngetik. Bahkan CEO Microsoft di zamannya ngetawain iPhone karena nggak pakai keyboard fisik. Dan dulu iPhone nggak punya fitur copy paste. Selain itu, segmennya juga beda. Kalau Nokia seri E ini lebih buat pengguna bisnis, sedangkan iPhone lebih ke pengguna biasa. Di tahun 2009, Nokia merilis penerus Nokia E71 yang bernama Nokia E72. Perbedaannya ada di OS Symbian yang lebih baru, layout tombol atas berbeda, kamera lebih baik, trackpad seperti BlackBerry, dan juga prosesor yang lebih cepat. Namun, Nokia E71 tetap dijual sebagai versi yang lebih murah. Terima kasih kepada Retro and Random untuk footage Nokia E72-nya. Setelah menonton video ini, kalian bisa lihat channel teman saya yang review HP Nokia jadul lainnya, yaitu Nokia N73 Music Edition. Linknya ada di komentar. Jangan lupa subscribe juga channelnya karena teman saya ini membahas banyak konsol dan HP jadul. Sayangnya, Nokia E72 ini tidak sepopuler Nokia E71 dan Nokia E63. Kemungkinan besar ini dikarenakan kompetisi dan juga berkurangnya minat HP Nokia dengan berjalannya waktu. Kedua HP ini sudah lama tidak dijual lagi barunya dan sudah tidak diproduksi sejak tahun 2011 semenjak Nokia murtad ke Windows Phone. Tapi kalian masih bisa mendapatkan HP ini dengan kondisi bekas. Saya dapat HP Nokia E71 seharga 150.000 dengan kondisi batangan dan dus. Tapi bukan dus Nokia, malah dus HP Asus. Apa coba? Dan juga HP ini adalah limbah Australia karena bekas bundling Vodafone AU. HP ini cukup mulus dan kelihatannya tuh seperti jarang dipakai. Minusnya ada di cover SD card yang goib seperti mobil SMK.
Saya dapat HP Nokia E63 seharga 150.000, dan saya dapat HP, charger, dan juga dus aslinya beserta kitab-kitabnya alias full set. Ini dus Nokia bukan dus Asus. Selain itu, saya juga dapat bonus SD card 1 GB dan casing. HP ini merupakan HP garansi resmi dan memiliki lecet pemakaian. HP ini juga baterainya hamil dikit tapi masih fungsi. Saya sempat juga mencari Nokia E63 lagi yang kondisinya lebih jelek cuman buat dibongkar. Akhirnya saya ketemu Nokia E63 minus blokir IMEI dan lecet lebih parah seharga 40.000. Awalnya saya mau beli yang matot, tapi harganya nggak beda jauh sama yang nyala tapi minus. HP yang ini akan saya bongkar nanti karena saya penasaran sama isinya. Langsung saja kita lanjut ke spesifikasi kedua HP ini. Berikut adalah spesifikasi dari HP Nokia E71 dan Nokia E63. Kedua HP ini memiliki spek yang mirip. Kedua HP ini merupakan HP jenis QWERTY dengan keyboard fisik di bawahnya. Navigasi di kedua HP ini dilakukan menggunakan D-pad di bagian atas. Selain D-pad, di atas juga ada tombol untuk menuju aplikasi seperti kalender dan kontak. Navigasi menggunakan D-pad di kedua HP ini itu enak. Menurut saya ada rasa beda tersendiri saat mengoperasikan HP dengan D-pad jika dibandingkan dengan touchscreen yang biasa ada di HP zaman sekarang. Untuk keyboardnya, ini mirip seperti yang ada di HP BlackBerry dan QWERTY lainnya. Perbedaannya sama keyboard BlackBerry, angkanya ada di tengah, sedangkan BlackBerry ada di kiri. Feeling keyboard di kedua HP ini cukup enak, tapi masih kalah menurut saya jika dibandingkan BlackBerry asli. Dan keyboard di Nokia E71 sedikit lebih solid dibandingkan keyboard di Nokia E63 yang sedikit agak kerasa murah. Untuk SoC, kedua HP ini menggunakan SoC dari perusahaan yang mungkin nggak pernah kalian denger, yaitu Freescale MCX 330. Ini adalah SoC yang dibuat hasil kolaborasi antara Freescale, Nokia, dan Symbian untuk membuat SoC dengan modem 3G. SoC ini menggunakan CPU ARM11 berkecepatan 390 MHz. Sayangnya, SoC ini tidak memiliki GPU, jadi semua komputasi grafis dijalankan di CPU. Apa artinya Bang Messi? Artinya HP ini biasanya nggak smooth animasinya, rawan tearing dan juga grafiknya burik seperti Free Fire. Untuk penyimpanan, HP ini memiliki internal 110 MB dan juga RAM 128 MB. Dulu merek HP masih jujur kalau nampilin internal itu internal yang bisa dipakai. Nggak kayak sekarang, HP internal 16 GB yang bisa dipakai cuma 9 GB-an. Untuk RAM, HP ini memiliki RAM yang cukup besar di zamannya yaitu 128 MB. Beda dengan zaman sekarang di mana RAM 2 GB aja udah sempit banget. Untuk kamera, Nokia E71 memiliki kamera belakang 3.2 MP dengan autofocus dan kamera depan yang nggak dikasih tahu berapa MP-nya. Sedangkan untuk Nokia E63 memiliki kamera belakang 2 MP fixed focus dan tidak memiliki kamera depan. Untuk baterai, kedua HP ini memiliki baterai 1500 mAh. Walaupun kecil kapasitasnya tapi baterainya awet banget. Saya bisa browsing pakai HP ini sekitar 6 jam baru habis baterainya. Rata-rata HP Symbian emang awet baterainya karena OS-nya yang sangat ringan. Kedua HP ini baterainya bisa dilepas. Untuk Nokia E63, di bagian atas ada lubang handset 3.5 mm yang tidak ada di HP Nokia 9 dan juga speaker. Di bagian kiri ada port micro USB yang cuma bisa dipakai untuk colok ke komputer dan juga slot SD card. Di bagian bawah ada port charger khas Nokia jadul. Port ini bisa berputar 360 derajat, tidak seperti Type-C atau Lightning yang cuma bisa bolak-balik. Di bagian belakang ada kamera, flash, cermin kecil, dan juga logo Nokia E-Series. Untuk Nokia E71, di bagian atas ada tombol power dan speaker. Di bagian kiri ada infrared, slot micro SD, dan juga port micro USB. Di bagian kanan ada tombol volume yang gak tahu kenapa malah dikasih lampu padahal sebenarnya gak perlu, dan juga lubang handset 2.5 mm. Di bagian bawah ada port charger khas Nokia. Dan di bagian belakang ada kamera, flash, cermin kecil, dan juga body stainless steel dengan logo Nokia E-Series. Bodi belakangnya ini dikasih motif garis-garis biar bekas sidik jarinya nggak terlalu kelihatan. Biasanya saya membahas bagian OS di spesifikasi, tapi karena OS di HP ini sangat spesial jadi saya pisah. Untuk sistem operasi, HP ini menggunakan Symbian S60 3rd Edition FP1 atau S60 V3 FP1.
OS ini berjalan dengan lancar di HP ini dan juga bisa multitasking. Tapi yang saya rasakan saat pakai HP ini tuh OS-nya terasa jadul dan primitif. Symbian adalah sistem operasi yang awalnya dibuat untuk PDA, namun akhirnya dipakai untuk smartphone terutama di zaman sebelum iOS dan Android. Symbian ini berawal dari sistem operasi Epoch 32 yang dirilis oleh Psion di tahun 90-an. Dan di tahun 1998, Psion berkolaborasi dengan Nokia, Ericsson, dan Motorola untuk membuat Symbian. OS ini sangat laku keras di zamannya. OS Symbian ini dipakai hampir semua merek seperti Nokia, Samsung, LG, Sony Ericsson maksudnya, Motorola, dan juga HP limbah Jepang lainnya. Tapi sayangnya setelah hadirnya iOS dan Android, Symbian ini langsung kalah. Alasannya dikarenakan Symbian ini terlalu terasa jadul, kurang dioptimisasi di perangkat touchscreen, banyak virus, dan juga proses pembuatan aplikasinya yang sulit. Nanti akan kita bahas mengenai masalah ini. Di HP Symbian, kalian bisa install aplikasi dari luar seperti HP Android. Tapi di versi setelah Symbian 9 atau S60 V3, sayangnya nggak bebas karena harus desain dulu baru bisa, kecuali jika dihack. Kalian bisa lihat tutorial hack Symbian di channel saya. Prosesnya ini cukup mudah dan nggak perlu PC dikarenakan Symbian ini tuh ampas banget keamanannya. Dulu di Symbian ada Office Store, semacam Play Store-nya Symbian. Office Store ini dulu pernah jadi toko aplikasi nomor 3 di bawah App Store-nya Apple dan Google Play Store. Tapi sayangnya servernya udah tutup semenjak Nokia murtad ke Windows Phone, jadi aplikasinya udah gak bisa dipakai. Symbian S60 V3 di HP ini menawarkan keamanan yang lebih baik dari S60 versi sebelumnya, yang gampang banget kena virus. Symbian S60 V3 ini akhirnya dilanjutkan oleh S60 V5 yang dibuat khusus untuk perangkat touchscreen. Sayangnya S60 V5 ini terlalu maksa dan kebelet touchscreen, akhirnya sangat tidak nyaman dipakai jika dibandingkan Android dan iOS yang lebih dioptimisasikan untuk perangkat touchscreen. Namun, di versi Symbian selanjutnya seperti Symbian Bele sudah mulai enak dipakai di layar touchscreen. Sayangnya di waktu ini Android dan iOS sudah sangat menguasai dan gak ada kesempatan lagi buat Symbian. Di video ini saya jelasin Symbian singkat aja, karena kapan-kapan saya akan bikin video sejarah Symbian dari awal sampai akhir. Masalahnya saya masih belum punya semua HP-nya, jadi jangan lupa subscribe channel ini. Untuk penggunaan daily di tahun 2023, jelas HP ini sangat terbatas sekali. Singkatnya, hampir semua sosmed dan aktivitas yang biasa kalian lakukan itu gak bisa di HP ini. Wajar aja sih karena HP ini tuh didesain untuk dipakai di tahun 2008, bukan 2023. Ditambah OS-nya tuh sudah mati seperti Kaori Miyazono. Untuk Facebook, kalian masih bisa pakai aplikasi Opera Mini. Dan Facebook ini tuh menggunakan tampilan dasar banget atau M-Basic, jadi fiturnya kurang lengkap dan juga ribet. Aplikasi Facebook sudah gak jalan lagi, jadi satu-satunya cara buka Facebook itu harus pakai browser. Untuk WhatsApp, sayangnya OS Symbian S60 sudah tidak didukung oleh WhatsApp sejak tahun 2016. Jadi, kalian nggak bisa pakai WA di HP ini. Untuk browsing, kalian hanya bisa pakai browser Opera Mini. Dengan Opera Mini, kalian hanya bisa buka sebagian kecil website yang tampilannya masih mendukung HP jadul. Website seperti Wikipedia dan Google masih bisa dipakai walaupun ancur dikit. Tapi untuk website yang berat seperti YouTube, Twitter, TikTok, dan Shopee ancur banget gak bisa dipakai websitenya. Untuk Shopee gak kaget sih soalnya HP zaman sekarang aja masih ada yang nge-lag. Sayangnya di tahun 2023 ini kalian hanya bisa pakai browser Opera Mini di HP Symbian. Karena browser bawaan sudah tidak bisa buka banyak website zaman sekarang dikarenakan masalah SSL. Dan juga browser lain seperti UC Browser juga malah stuck loading. Kemungkinan servernya udah mati. Untuk melakukan transfer file ke HP Symbian, kalian bisa pakai USB, Bluetooth, atau juga pakai aplikasi Dukto yang berfungsi seperti ShareIt. Untuk USB, kalian harus colok SD card, dan untuk Dukto, kalian harus hack dulu Symbiannya dan install Kite. Salah satu tujuan HP kelas bisnis adalah untuk menjawab email dengan cepat. Sayangnya, aplikasi email bawaan sudah gak berfungsi lagi dikarenakan SSL-nya yang jadul. Jadi, kalian gak bisa emailan lagi pakai HP ini. Selain aplikasi email, HP ini juga memiliki aplikasi Office, yaitu Quick Office. Kalian bisa membuat dan mengedit dokumen Office di HP ini, tapi fiturnya itu dasar banget. HP ini juga mendukung keyboard Bluetooth katanya. Tapi saat saya coba pakai keyboard Bluetooth saya malah gak mau connect. Mungkin karena keyboard saya terlalu baru dan gak support standar Bluetooth jadul yang dipakai HP ini. Untuk gaming, sebenarnya ini bukan HP gaming, tapi HP untuk bisnis.
HP ini juga dirilis di tahun 2008 dan menggunakan OS yang sudah tidak didukung. Jadi jangan harap bisa main Mobile Legends, Free Fire, apalagi Genshin Impact karena ketiga game itu gak ada di HP Symbian. Kedua HP ini memiliki layar landscape dan ini membuat sebagian game gak support kedua HP ini. Saya iseng coba beberapa game dan sebagian gak jalan karena gak support. Tapi ada juga sebagian yang jalan. Berikut adalah gameplaynya. Untuk kualitas layar, kedua HP ini memiliki layar yang burik. Pixelnya tuh kerasa banget dan viewing angle-nya jelek. Tapi warnanya cukup keluar menurut saya, tapi tetap aja jelek kalau dibandingin HP zaman sekarang. Layarnya juga terlalu gelap seperti dark joke anak Twitter. Untuk kualitas suara yang dikeluarkan HP ini biasa aja. Saya hanya tes di Nokia N63 karena lubang headsetnya 3.5 mm. Kualitasnya seperti colok HP pada umumnya. Tapi yang saya rasakan ketika dicolok amplifier ini cukup bersih, gak kerasa double amping. Untuk YouTube, kalian masih bisa nonton YouTube di HP ini menggunakan aplikasi JTube. Ini sebenarnya aplikasi Java untuk buka YouTube, tapi di HP Symbian juga bisa jalan. Sayangnya, fitur di aplikasi JTube ini terbatas dan juga kurang stabil. Tapi selama kalian kesabar, ini masih bisa dipakai. Untuk Spotify ada aplikasinya, tapi pas login malah stuck. Kemungkinan besar backend-nya udah mati untuk versi Symbian S60 V3. Tapi untuk mendengarkan MP3 yang ada di HP atau SD card ini masih bisa. Tapi cuma support MP3 dan gak support setel FLAC, high-res, apalagi DSD. Untuk nonton video yang ada di HP atau SD card juga bisa. Tapi terbatas cuma bisa 3GP dengan resolusi di bawah 320x240 dan 15 fps. Untuk hasil tes kamera dan juga video dari Nokia E71 dan Nokia E63, berikut adalah hasilnya. Ini hasil tes dari video Nokia E71 dan Nokia E63. Kalian lihat sendiri ini burik banget ini merusak mata, ini 3GP ini. Ini kayak video 3GP, lagian emang 3GP formatnya ini jelek banget, ini merusak mata ini. Ini grafiknya kayak grafik pembun Wuhan. Ya lihat aja, kalian lihat sendiri ini grafiknya jelek banget ini. Ini hasil kameranya. Ini adalah hasil tes dari kamera Nokia E71 dan Nokia E63. Kalian lihat sendiri hasil videonya burik, ini merusak mata ini. Kayak 3GP, ya emang 3GP sih ini kualitasnya 3GP banget. Kalian lihat sendiri ini burik, ini merusak mata. Ya saya gak akan lama-lama karena ini akan merusak mata kalian kalau dilihat terus ininya video hasil.
Untuk hasil tes mikrofon, berikut adalah hasil tesnya. Gue Renaldi Ananta. Gue pengen modif motor gue tapi bingung dari mana duitnya. Jadi inget Yusuf Mansur. Oh iya, gue kan admin grup Absurd Humor. Ya udah gue jual aja 5 juta grupnya. Setelah gue jual grupnya, gue dapat 1,6 juta. Gue jual 5 juta malah dinego jadi 1,6 juta. Tapi gak apa-apalah, yang penting profit. Padahal itu grup bukan punya gue aja. Semoga aja gak ada yang ngebonti gue. Paling 2 minggu lagi juga udah pada lupa. Salah satu alasan saya beli kedua HP ini selain penasaran sama HP dan OS-nya, saya juga penasaran dengan proses pembuatan aplikasi Symbian yang katanya susah dan bikin developer topi malas. Pembuatan aplikasi Symbian dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Symbian C++, yaitu C++ khusus Symbian. Perbedaan dengan C++ biasa ada di deskriptor, active object, dan clean up stack. Ini membuat proses pembuatan aplikasi yang simple aja itu menjadi ribet. Bahkan Hello World aja butuh 3 function berbeda. Selain itu, Symbian juga memiliki UI platform berbeda-beda, seperti S60 yang dipakai rata-rata HP Symbian dari Nokia, Samsung, dan LG, S80 yang dipakai Nokia Communicator, S90 yang dipakai tablet Nokia, UIK yang dipakai Motorola dan Sony Ericsson maksudnya, dan Moab yang dipakai HP limbah Jepang di zamannya. Walaupun semua UI tadi sama-sama Symbian, tapi aplikasi yang dibuat untuk satu UI itu gak bisa dipakai di UI lain. Bayangin kalau hal tersebut terjadi di Android sekarang. Kalian harus bikin banyak aplikasi berbeda buat semua UI Android. Aplikasi yang dibikin buat HP Xiaomi yang pakai MIUI gak bisa dijalankan di HP Samsung yang pakai One UI. Kalau kayak gitu jelas ribet dan repot pastinya. Tapi percaya atau gak, hal tersebut pernah terjadi di zaman Symbian. Untungnya Android gak kayak gitu. Untuk alat membuat aplikasi Symbian dulu awalnya pakai aplikasi Code Warrior. Namun akhirnya Nokia bikin penggantinya bernama Carbide. Aplikasi Symbian memiliki ekstensi .sys dan .sysx. File ini berisi skrip yang akan dijalankan untuk menginstal aplikasi Symbian ke HP. Untuk file yang dapat dieksekusi Symbian ini menggunakan file .exe seperti Windows. Yang sama hanya ekstensinya aja isinya beda jauh. Sebenarnya ada alternatif untuk membuat aplikasi Symbian ini. Selain menggunakan Symbian C++, kita juga bisa membuat aplikasi pakai Java Micro Edition, Flashlight, dan Python. Selain penasaran dengan proses pembuatan aplikasi Symbian, saya juga penasaran dengan isi dari HP-nya. Selanjutnya kita akan coba lihat dalemannya. Sekarang kita akan coba lihat daleman HP Nokia E63. Tenang, gak perlu takut dosa zina karena daleman HP itu bukan aurat. Saya penasaran sama isi dari salah satu HP ini. Akhirnya saya memutuskan untuk coba buka salah satu unit Nokia E63 saya. Proses membuka HP ini cukup termasuk mudah karena baterainya bisa dilepas dan HP jadul itu jauh lebih simple dan tidak sekompleks HP zaman sekarang. Bagian HP jadul itu bisa dibilang lebih sedikit dibandingkan rata-rata HP baru. Dan juga untuk merek besar seperti Nokia, panduan servis dan skematiknya itu tersebar luas dan mudah didapatkan di internet. Setelah dibuka semuanya, saya ingin tahu chip apa yang dipakai di HP ini. Sayangnya rata-rata markingnya nggak jelas. Tapi hasil lihat skematik dan Google saya bisa nebak-nebak dan kurang lebih ini bagian-bagiannya. Apakah kedua HP ini worth it di tahun 2023? Menurut saya jelas banget udah gak worth dikarenakan OS-nya yang sudah sangat jadul dan performanya yang jelas kurang banget untuk zaman sekarang. Rata-rata sosmed dan aplikasi wajib zaman sekarang juga udah pada gak jalan. Dan kalian juga gak bisa main game sampah seperti ML, FF, apalagi Genshin. Di harga 150 ribuan, kalian bisa dapat HP Android yang jauh lebih berfungsi di zaman sekarang. Saya sendiri sudah berkali-kali mendapatkan HP Android di harga 150 ribuan yang jauh lebih baik dari HP ini. Seperti J2 Prime HP tolol, Xiaomi Mi 2S, Samsung Galaxy Grand Prime, dan Sony Xperia M4 Aqua. Kalian bisa cek review HP yang saya sebut tadi di channel saya. Di harga tersebut, HP ini cuma worth untuk kolektor dan orang yang penasaran dengan OS Symbian atau orang yang ingin coba sensasi rasanya menggunakan HP jadul alias nostalgia. Jadi HP ini masih cukup mahal bukan karena fungsi, tapi karena nilai sejarah dan nostalgianya. Walaupun di harga yang sama kalian bisa dapat HP Android, tapi kedua HP ini menawarkan pengalaman dan feeling yang gak ada di HP Android. Feeling navigasi menggunakan D-pad tanpa touchscreen dan menggunakan OS yang sudah mati itu memiliki kepuasan sendiri bagi saya.
Bahkan saya masih pakai HP ini buat Facebookan karena nggak tahu kenapa oddly satisfying Facebookan pakai HP ini tuh. Kalau kalian mau mendalami lebih tentang HP Symbian, kalian bisa join grup komunitas Symbian di Facebook. Linknya ada di deskripsi. Saya juga sangat terbantu dengan kedua grup ini karena saya dapat tutorial dan file Symbian dari sini. Kesimpulannya, Nokia E71 dan Nokia E63 adalah HP kelas bisnis dari Nokia yang dirilis untuk bersaing dengan BlackBerry dan HP bisnis lainnya. Kedua HP ini mendapatkan resepsi yang baik di zamannya dan juga HP-nya cukup laku. Sayangnya, kedua HP ini menggunakan OS yang sudah lama mati dan juga tidak didukung oleh developer ataupun Nokia. Ini membuat memakai kedua HP ini di zaman sekarang sangat tidak direkomendasikan. Untuk rata-rata orang, jelas HP ini sudah tidak bisa dipakai dan tidak worth dipakai. Tapi untuk sebagian orang, HP ini masih bisa dijadikan koleksi atau nostalgia. Untuk saya, HP ini masih bisa dipakai untuk koleksi dan buat scroll FB kalau lagi bosan pakai HP layar sentuh dan ingin sensasi yang berbeda. Itu saja sekian dari saya, maaf jika ada kesalahan, semoga video ini bermanfaat. Bye.